Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Al-Gufron Idris. Saya mahasiswa dari Universitas Pelawan Tuanku Tambusai dengan NIM 2186206008. Dan pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang permasalahan-permasalahan dalam pembangunan. Jadi tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah yang sedang saya anut pada saat sekarang ini. Jadi ada beberapa yang kita akan bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama yaitu mengenai tentang bagaimana permasalahan pembangunan dalam bidang kependudukan, dan juga ada dalam bidang kependidikan, dan terakhir nanti adalah dalam bidang ketenagakerjaan. Jadi supaya untuk tidak berlama-lama, simak dan saksikan video yang saya akan buat pada kali ini. Tetap aja dan semangat. Langsung kita ke pembahasannya. Permasalahan utama yang akan kita bahas adalah permasalahan kependudukan. Jadi teman-teman, penduduk itu merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dalam program pembangunan yang dilakukan. Jadi permasalahan pendudukan itu adalah berbagai masalah yang dapat menghambat proses pembangunan berkaitan dengan kondisi penduduk atau dalam lingkungan sosial di suatu wilayah tersebut. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di suatu penduduk tersebut. Begitu juga sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah dapat menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Dan dampaknya pada perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa ketika dalam masa jangka yang panjang, karena dampaknya itu memang sangat berasa nantinya. Karena dengan kependudukan yang banyak dan kualitas penduduk tersebut juga minim, itu akan berdampak selain kepada pembangunan, juga berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Sebenarnya permasalahan dalam kependudukan ini sangat-sangat banyak sekali teman-teman. Tetapi di sini saya sudah merangkum beberapa permasalahan yang menjadi permasalahan pokok dalam kependudukan tersebut. Yang pertama yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia, dan kita juga sudah tahu hal itu memang benar adanya, karena di Indonesia itu memiliki 5 pulau besar, yaitu yang pertama ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga ada Pulau Papua. Menurut data, sekitar 60% itu penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, yang seperti kita ketahui, Pulau Jawa itu hanya memiliki luas 6,9% dari luas wilayah daratan di Indonesia. Ketidakmerataan ini akan menghambat proses pembangunan teman-teman, dan juga akan memicu terjadinya pemusatan pembangunan hanya di satu wilayah saja. Dan itu juga bisa kita lihat pada saat sekarang ini. Dan itu juga dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam pembangunan disebabkan adanya wilayah yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah lainnya. Kemudian pokok permasalahan kedua yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah cukup besar diprediksi akan terus bertambah karena pertumbuhannya itu juga tergolong cukup tinggi. Dan menurut data juga rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sejak tahun 2000 adalah sebesar 1,3% di setiap tahunnya. Dan ini teman-teman bisa lihat, hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah memang sudah berupaya mengatasi berbagai permasalahan ini, yaitu permasalahan pertumbuhan penduduk tersebut, dengan menggalakkan program keluarga berencana. Itu bisa kita lihat dan bisa kita dengar juga, yaitu program KB. Namun di sisi lain, Indonesia memiliki penduduk dengan usia yang produktif, yang akan selalu bertambah
untuk membantu menggerakkan pembangunan yang ada di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini yang cukup tinggi, padatnya penduduk di satu wilayah akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, seperti sekarang kita juga banyak lihat sekali banyaknya pengangguran, dan juga seperti di jalanan kita melihat banyaknya di berbagai daerah yang cukup padat isi penduduknya, itu sering terjadi kemacetan dan juga akan menimbulkan kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, kriminalitas, pemukiman yang kumuh, dan yang lainnya. Dan dari situ juga bisa kita simpulkan bahwa hal ini memang sangat-sangat berdampak buruk bagi kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai permasalahan kependidikan. Jadi permasalahan pendidikan itu sekarang memang banyak sekali menghambat proses pembangunan di Indonesia, teman-teman. Terutama seluruh penduduk di Indonesia, semuanya bahkan tidak dapat mengecap pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan dan dalam 3 tahun yang mendatang. Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup pemerataan dan juga pelaluan akses, teman-teman. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penataan tata kelola, akuntabilitas, dan juga cita publik, dan peningkatan pembiayaan. Persoalan-persoalan dalam pendidikan merupakan awal dari permasalahan pendidikan yang menuntut sebuah jawaban. Karena masalah pendidikan itu adalah sangat-sangat penting sekali, teman-teman. Berbagai permasalahan dalam pembangunan pendidikan, terutama pemerataan pendidikan termasuk penyediaan fasilitas ataupun juga sarana dan prasarana, penunjang kelangsungan proses pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat, masih sangat-sangat kompleks dan sulit diatasi. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah program pendidikan yang menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pemerataan pendidikan dan perluasan pendidikan atau biasa juga disebut perluasan kesempatan belajar merupakan itu salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap masyarakat Indonesia nantinya bisa juga mengecap pendidikan di berbagai daerah, walaupun daerah itu pelosok. Mereka sama-sama pernah merasakan belajar. Dan sarana prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu adanya peningkatan secara terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun faktanya adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan sekarang ini seringkali mendapat kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru terampil yang bersertifikasi. Tidak berhenti pada permasalahan tersebut, seringkali penyebaran jumlah tenaga pendidik juga tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan dalam kelangsungannya proses pelaksanaan pendidikan tersebut. Dan sebenarnya memang banyak sekali permasalahan dalam pendidikan ini, teman-teman. Jadi dari berbagai permasalahan tersebut telah memicu tingginya volume masyarakat yang tidak mampu mengecap pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan. Selanjutnya untuk pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Kalau membahas tentang ini, memang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pembangunan. Karena ketenagakerjaan itu memiliki hubungan yang sangat-sangat erat sekali, teman-teman, dengan pembangunan. Misalnya saja dalam hal tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mempercepat suatu proses pembangunan di dalam suatu negara. Karena dengan tenaga kerja yang berkualitas, suatu negara akan mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih maju. Begitupun sebaliknya, dengan semakin majunya pembangunan dalam suatu negara, akan mampu menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru yang secara otomatis akan memberikan pekerjaan untuk tenaga kerja dan sekaligus mengurangi angka pengangguran.
Pertumbuhan ekonomi yang baik akan terlaksana dengan tersedianya para tenaga kerja yang handal dan juga berkualitas, teman-teman. Namun realitanya di Indonesia masih banyak sekali tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan karena kualitasnya dirasa kurang oleh perusahaan. Masalah pengangguran telah menjadi isu perbincangan yang begitu kompleks, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi serta pertambahan penduduk yang terus-menerus. Sebenarnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia adalah permasalahan yang klasik yang terus-menerus menampakkan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, hingga saat ini permasalahan tersebut masih berputar sekitar sempitnya peluang pekerjaan, tingginya angka pengangguran, rendahnya sumber daya tenaga kerja, upah yang murah, dan jaminan sosial yang seadanya. Berikut kemudian adalah demonstrasi dan pemogokan. Masalah pengangguran perlu dikurangi dan diciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real yang nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial, itu pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai masyarakat pun akan lebih rendah. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak akan berkurang. Dan otomatis, jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pada suatu daerah pun akan otomatis terus menurun. Dengan adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan demikian tidak akan merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri yang baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Berbagai masalah pembangunan pendidikan di Indonesia, seperti permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, ketidakmerataan jumlah tenaga pendidik, hingga pada biaya sekolah yang masih dianggap mahal, telah memicu tingginya volume masyarakat yang tidak akan mampu mengecap pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan. Demikian pula halnya masalah pada ketenagakerjaan yang juga akan berdampak buruk pada perekonomian. Permasalahan tersebut diantaranya akan sempit untuk peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya sumber daya tenaga kerja, serta kesetaraan pekerja atau jaminan sosial yang seadanya. Nah, itulah tadi penyampaian pembelajaran dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Dan semoga kita semua memiliki pendidikan dan pekerjaan yang sangat-sangat baik dan juga sesuai dalam bidang kita masing-masing. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya. Jika masih ada nanti adanya kata-kata yang salah dan sulit teman-teman mengerti, saya mohon maaf. Thanks for watching this video. Tetap enjoy dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.